Kristus dengan jemaat. Saya berdoa bahwa tujuan pernikahan kalian adalah sebuah hubungan dengan Kristus yang lebih daripada sebelumnya, yang lebih daripada apa yang sudah pernah kalian berdua bangun. Sebuah hubungan yang benar-benar menjadi hubungan yang manis, mencintai Tuhan di atas segalanya. Mungkin nanti ke depan pun tidak bisa berjanji bahwa kehidupan itu akan selalu enak. Tetapi yang pasti, di saat kalian berdua punya hubungan dengan Tuhan, kalian akan punya iman percaya, kalian akan punya pengharapan, kalian akan tahu bahwa segala sesuatunya itu Tuhan rancangan yang terbaik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, buat kalian berdua. Amin. Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Masa depan itu sungguh ada. Mungkin kalau saya bicara seperti ini, yang lalu mungkin Nana, sudah Nadia mungkin ya gimana gitu ya. Tapi sekarang Nadia sudah tahu kan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik, dan Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Hubungan Yesus dengan jemaat, hubungan kalian berdua dengan Tuhan Yesus, itu akan menjadi tujuan hidup pernikahan kalian. Nanti di Banjar, ayo kita juga pasti melayani Tuhan. Saya rindu untuk kalian berdua. Akan dipakai Tuhan luar biasa nanti lebih lagi. Akan dipakai lebih luar biasa untuk menjamah kehidupan banyak orang, untuk membawa orang kepada Kristus juga. Rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaat. Satu message itu saya rindu untuk message yang simple ini bisa kalian ingat dalam seumur hidup pernikahan kalian. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Bangun saat teduh kalian. Bentar lagi udah bisa saat teduh bersama. Bukan saat teduh bersama di hari Rabu, bukan ya, tapi setiap hari ya. Saat teduh bersama. Bukan acaranya aja, tapi saat teduh bersama berdua. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, di saat kita tuh mencintai Tuhan lebih lagi, segalanya itu serasa lebih mudah. Segalanya itu lebih simpelnya. Kepada Edbert terlebih dahulu. Nanti Edbert tinggal menjawab saya ya. Silakan. Edbert, apakah engkau bersedia mengambil Nadia sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai hari ini, di dalam suka duka, di dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam sakit dan sehat, hingga maut memisahkan, akan terus setia, mengagumi, mengasihi, menghormati, seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan jikalau dikaruniai anak nanti, akan mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan bersama dengan istrimu. Apa jawabmu, Edward? Iya, saya bersedia. Selanjutnya, Nadia. Apakah engkau bersedia menerima Herbert sebagai suami yang sah dan satu-satunya hari ini, dalam suka dan duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam kegagalan maupun kesuksesan, di dalam sehat maupun sakit, walaupun saya akan terus doakan untuk tetap sehat, hingga maut memisahkan, akan mengasihi dan menghormati seperti jemaat yang menghormati Kristus. Begitu juga engkau seorang istri akan mengasihi suamimu dan mencintai dia. Tidak ada pria yang lain di hidupmu, selalu melayani dan mengabdi. Dan jikalau dikaruniai anak-anak, akan mendidik mereka
mencintai Tuhan dan juga menghormati suamimu. Apakah jawabmu, Nadia? Ya, saya bersedia. Dan kita akan masuk ke dalam bagian yang paling romantis, yang pastinya juga ditunggu-tunggu gitu ya. Kita akan masuk ke dalam janji nikah dari kedua mempelai. Saya persilakan untuk bisa berhadap-hadapan. Pastinya semua sudah menunggu begitu ya. Nadia semalam pun sudah posting, dia sedang menulis vow kayak gitu. Tapi mungkin semuanya lebih menunggu Edward ini bagaimana vow-nya gitu ya. Mari kita semua mendengarkan. Tapi ini adalah kata-kata terakhir sebelum nanti kalian menjadi satu. Ini kata-kata terakhir kalian sebagai bujangan. Ini kata-kata yang akan diingat oleh Nadia dan juga oleh Edward seumur hidup. Silakan Edward. Melihatmu berdiri di depanku saja sudah membuatku ingin menangis. Melihat perjuangan yang kita lakukan, banyaknya pengorbanan yang kita lakukan, usaha yang kita banyak kerjakan, sampai berapa liter mungkin air mata kita tidak tahu yang keluar untuk perjalanan hidup kita. Walaupun kasih Tuhan selalu ada, baik kita mujizat demi mujizat kita alami, tetapi aku tidak bisa menjadikan hal itu untuk tidak terjadi lagi. Satu hal yang kujanjikan pada hari ini, yang kuungkapkan dalam sebuah peribahasa, yaitu selama musik masih dimainkan, lagu masih dinyanyikan, aku akan terus menari dan bernyanyi bersamamu walaupun bukan dengan lagu yang aku suka. Keren ya. Sebuah vow yang saya baru pertama kali dengar juga, luar biasa. Sangat memberkati, saya percaya ya. Oke, selanjutnya ini juga pastinya vow yang sudah kita tunggu-tunggu juga. Oke, sudah siap Nana? Silahkan. Hai, Edward Serja Norman. Masih kayak mimpi nggak sih? Pertama kali kita ketemu itu mungkin sekitar hampir 7 tahun yang lalu. Aku tahu kita berdua sama-sama nggak pernah membayangkan kalau kita akan sampai ke momen ini. Mungkin karena waktu itu kita berdua sama-sama masih muda banget, masih umur 20 tahun, masih jauh dari yang namanya pernikahan. Honestly, berbicara soal pernikahan, itu tuh sesuatu hal yang sangat aku takuti. Dan kamu tahu itu. Karena begitu banyak pernikahan yang aku saksikan yang jauh dari konsep happily ever after-nya Disney. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semakin aku kenal kamu dan menghabiskan waktu bersamamu, kamu berhasil meruntuhkan tembok keraguan itu. Kamu ingat dulu di awal kita pacaran tuh, aku pernah tanya, apa ketakutan terbesarmu dalam hidup? Terus waktu itu kamu tuh jawab, ketakutan terbesarmu adalah tidak bisa melindungi dan membahagiakan orang yang kamu sayang. Pada waktu itu karena kita baru awal pacaran, jujur aku nggak expect jawaban yang seserius itu. Dan itu terdengar sangat gombal, ya namanya juga lagi awal-awal kan. Tapi hari ini, setelah 6 tahun lebih kita bersama,
aku bisa bilang bahwa aku sangat bersyukur bisa menjadi salah satu orang yang masuk kategori orang yang kamu sayang itu. Karena janji bahwa kamu akan melindungi dan membahagiakan, aku tahu itu bukan sekedar janji. Kamu bukan orang yang bisa berkata manis terwujud dari janji ini kamu yang sangat pendek. Tapi aku tahu setiap kalimat yang keluar dari mulutmu, setiap janji yang kamu berikan kepadaku adalah hal yang akan terus kamu usahakan. Kamu ingat juga di awal kita pacaran, kamu tuh bilang kalau dua hal paling penting dalam suatu hubungan itu trust dan komitmen. Aku percaya hari ini kita bisa ada di sini, sudah sejauh ini, begitu banyak hal yang kita lalui, kita sempat long distance juga. Itu semua karena kita sama-sama memegang trust dan komitmen itu. Dan aku harap mulai hari ini sampai selamanya, sampai kita tua, sampai akhir hayat kita sama-sama bisa melanjutkan trust dan komitmen itu. Mungkin akan sangat mudah untuk seseorang berjanji untuk setia kepada pasangannya dalam keadaan suka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kelimpahan. Tapi hari ini kamu berdiri di sini, kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah pasangan yang setia, baik dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan sakit, dan dalam keadaan aku penuh kekurangan, bahkan jauh sebelum hari ini tiba. Kasih yang begitu tulus yang kamu berikan kepada aku membuat aku yakin bahwa kamu adalah pasangan terbaik yang Tuhan siapkan untukku, dan aku sangat bersyukur untuk itu. Maka dari itu, hari ini di hari yang sangat istimewa ini, aku juga mau berjanji, bukan cuma di hadapanmu dan di hadapan keluarga dan sahabat kita, tapi juga di hadapan Tuhan, bahwa aku akan menjadi penolong yang setia untukmu, akan menjadi pendamping hidupmu dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Bahkan walaupun semua orang berpaling darimu, aku berjanji untuk menjadi orang yang akan selalu setia ada di pihakmu, untuk menjadi orang yang selalu bisa kamu andalkan dan yang gak akan pernah sekalipun meninggalkanmu. I love you. Bukankah ini sebuah keajaiban yang sebelumnya beberapa saat yang lalu kalian masih bujangan, tapi sebentar lagi dua akan menjadi satu. Sebentar lagi apa yang dipersatukan manusia tidak akan bisa dicerai. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa diceraikan oleh manusia. Karena itu saya undang untuk Pedanana bisa berlutut. Dan ini saatnya berkat itu dicurahkan. Ini saat yang paling sakral. Karena itu saya juga rindu untuk mengundang jemaat Tuhan, keluarga dan juga rekan, itu sama-sama kita mengangkat tangan untuk kita memberkati mereka.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kau yang mendengar ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati ya Tuhan dari kedua anakmu ini, Edward dan Nadia. Mereka yang mengasihimu, mereka yang mencintaimu Tuhan, mereka yang sudah mengalami suka dan duka ya Tuhan, tapi Engkau terus bersama dengan mereka. Tuhan, saat ini dengan penumpangan tangan kami dan juga dengan iman jemaatmu yang mengulurkan tangan, tetapi di tempat ini saat ini juga ada tangan yang tidak kelihatan, tangan yang berlubang paku itu yang ada di atas kedua anakmu ini, Edward dan Nadia. Tuhan, kami berdoa, kami minta turunkan berkat-Mu ya Bapa atas mereka, berkat anak cucu itu ya Tuhan atas mereka. Mulai saat ini ya Tuhan, percaya ya Bapa, tidak ada ya Tuhan apapun yang menghalangi mereka untuk mereka semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada apapun yang akan menghalangi mereka untuk mereka semakin mencintai Tuhan. Percaya Tuhan, di saat musim ini ada di bumi, walaupun selama musim itu silih berganti, mereka akan terus mencintai dan melayani Tuhan sampai maut memisahkan. Apa yang Kau persatukan, tidak ada manusia yang dapat memisahkan. Saat ini Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa. Curahkan ya Tuhan hujan pada awal musim, hujan di akhir musim. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan selalu berbuah. Apapun musim kehidupan mereka, mereka selalu berbuah Tuhan. Dalam suka maupun duka, di dalam senang maupun susah ya Bapa, di dalam kelimpahan maupun kekurangan. Percaya Tuhan, Kau Allah yang ada bersama dengan mereka. Dan mulai hari ini, yang bukakan ya Tuhan, tidak ada yang sanggup menutupnya. Di dalam nama Yesus berdoa juga, karuniai mereka dengan anak-anak yang akan menjadi pahlawan-pahlawan yang perkasa di bumi. Anak-anak ya Tuhan,
yang akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah terputus, menjadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan, selalu disertai Tuhan, anak-anak yang akan selalu mencintai dan melayani Tuhan. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu, bless upon them in the name, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Dan dengan ini saya umumkan dan saya perkenalkan Mr. and Mrs. Edward. Banget. Dan kami percaya bahwa mereka berdua ada di tempat ini juga semua pastinya adalah karena pertolongan dan juga support dan juga kasih sayang dari kedua orang tua. Karena itu saya persilakan untuk Edward dan juga Nadia bisa ke Papa Mama Edward terlebih dahulu untuk bisa memberikan kata-kata buat Papa Mama. Itu ada apa-apa. Emang turun. Ada apa-apa. Manjar nih. Buat papa, buat mama, mungkin rasa terima kasih tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa rasa terima kasih Santen buat mama dan papa sampai bisa sampai hari ini. Oleh karena itu mungkin Santen akan memulai dengan satu kata yang sangat sulit dikatakan oleh orang tua dan anak maupun saudara untuk dikatakan, yaitu maaf. Mungkin tidak menjadi anak yang diinginkan, tidak membanggakan dan lain sebagainya, tetapi Santen dalam kesempatan ini ingin meminta maaf. Semoga semua memaafkan apa yang telah Santen lakukan sebelumnya. Untuk mama, untuk mama selalu meminta Sen selalu berdiri di kaki sendiri Sen bisa lakukan. Mama meminta Sen untuk bantu Excel, jaga Excel, kembangkan Excel, Sen yang bisa lakukan. Bahkan kalau mama minta Sen terbang, Sen akan cari tahu bagaimana caranya supaya Sen bisa terbang. Tetapi ada satu hal yang Sen butuhkan dan hanya mama yang bisa lakukan, yaitu doa mama sebagai seorang ibu yang Sen butuhkan dalam hidup Sen. Oleh kesempatan hari ini Sen meminta mama bisa terus mendoakan Sen dari sekarang maupun nanti dan sampai kapanpun itu. Terima kasih Ma, terima kasih Pak, terima kasih.